seperti apa sih Allah perjanjian yang digambarkan dari Mazmur ini? Ini penting yang kita perlu pahami. Kenapa akhirnya dari kekuasaan super power Tuhan, lalu pelajaran kita ini langsung mengarah kepada janjinya. Iya. Mari kita mulai mencintai Tuhan Allah dulu, supaya kita bisa mencintai hukum-hukumnya. Gimana cara mencintai Allah? Selamat datang di diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa untuk mempelajari firman Tuhan yang sepanjang triwulan pertama tahun 2024 ini membahas mengenai kitab Mazmur, kitab puji-pujian, kitab lagu yang ditulis oleh berbagai penulis untuk menyatakan pujian kepada Tuhan. Tetapi di balik dari kitab Mazmur ada pelajaran-pelajaran yang dapat kita dapatkan di dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Dan kita saat ini sudah sampai di pelajaran ketiga dengan judul Tuhan Berkuasa. Terima kasih juga bagi teman-teman, saudara-saudara pendeta-pendeta yang sudah datang di studio untuk berdiskusi bersama, dan kita juga senang untuk menyapa pemirsa yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, saya persilahkan Pendeta Heski untuk membacakan komentar. Baik, dari Luce Mindung. Amin, puji Tuhan. Saya amat diberkati dengan diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang sungguh jelas ini. Dari saya, Luce Balinggi, anggota gereja SDA Linungkung, Telupit, Sabah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kemudian Cecilia Yuliana. Amin. Terima kasih Yola dan tim. Mari kita olah prasangka. Dekat dengan Tuhan karena Allah yang pilih kita di mana dan kemana kita akan menginjil untuk semua orang. Amin. Dan terakhir dari saya, Rosemary F. Tan. Shalom, diskusi dan sekolah sabat yang dapat menguatkan iman dan tetap semangat menginjil. Puji Tuhan. Amin. Untuk yang kedua, Lana silakan. Dari Joakim Guntamas, terbaik dan menjadi panduan yang berguna kepada guru-guru sekolah sabat yang baru belajar. Yang kedua dari Willy Sui, amin puji Tuhan, diskusi yang sangat-sangat bagus, sangat membantu dalam pembelajaran saya. Salam dari Gereja SDA Ulu Dusun Sandakan Sabah, Tuhan memberkati kita semua, amin. Yang ketiga dari Ayeril Pro, Shalom HCI, terima kasih. Penjelasan sekolah sahabat dewasa dari Gereja SDA Kampung Gaur, Kota Belut, Sabah, Malaysia. Yang terakhir dari Tulun Dusun Official Channel, amin, syukur puji Tuhan, pembahasan sekolah sahabat terbaik memudahkan bagi yang tidak punya buku. Sekolah sahabat dari Gereja Ranggalau, Kota Belut, Sabah. Amin. Dan yang selanjutnya Pendeta Chris boleh bacakan. Baik, dari Medina Yenusi. Shalom, saya dari GMHK Jemaat Tanpa Garam, Sorong, Papua Barat Daya. Makasih pelajaran sekolah sabat. Lalu dari Bambang Eko. Shalom, terima kasih atas penjelasan tentang pelajaran sekolah sabat. Kiranya ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu membantu kita untuk selalu lebih jelas dan mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Lalu dari Lamsiah Sitompul. Shalom. Dan yang terakhir dari Ruspita Bondior. Amin. Terima kasih penjelasan sekolah sabat yang jelas sekali. Puji Tuhan. Kita senang jika apa yang kita diskusikan di sini bisa membantu ya bagi teman-teman, bagi seluruh pemirsa yang menyaksikan di dalam mempelajari sekolah sabat, mempelajari firman Tuhan. Dan tentu saja kalau misalnya teman-teman tidak memiliki akses untuk buku sekolah sabat seperti yang saya pegang ini, bisa menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan kami akan mengirimkan ke tempat Anda secara cuma-cuma. Buku ini terbatas, jadi kami memohon mungkin bagi yang di sekitar daerahnya ada di gereja dibagikan juga. Biasanya tidak perlu bayar juga ya, dibagikan di gereja. Jadi silahkan minta dari gereja, tapi jika tidak, kami dengan senang hati untuk mengirimkan kepada saudara-saudara sekalian yang rindu untuk belajar bersama dengan kami.
Dan pelajaran pada kali ini mengenai kedaulatan pemerintahan Allah. Kitab Mazmur dengan teguh menjunjung tinggi pemerintahan Allah. Allah sebagai pencipta, sebagai penopang segala ciptaannya. Allah sebagai raja yang berdaulat. Dan bagaimana keyakinan ini dapat mempengaruhi para pemazmur ketika menulis mazmur-mazmurnya. Dan bagaimana ini juga mempengaruhi kehidupan kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kitab Mazmur adalah doa dan himne Alkitab yang terbaik sepanjang masa. Diucapkan dalam pujian, kegembiraan, kesedihan, dan keputusasaan. Kitab Mazmur telah berfungsi sebagai kitab doa dan penyembahan. Di manakah orang dapat menemukan kata-kata yang lebih mulia untuk mengungkapkan kegembiraan daripada di mazmur pujian dan syukur? Atau di manakah orang dapat menemukan kata-kata yang lebih dalam, lebih menyesal, dan lebih sedih untuk mengungkapkan kesedihan daripada dalam mazmur ratapan? Untuk mengalami kekuatan kitab Mazmur yang mengubah hidup, kita dipanggil untuk menyanyikan dan mendoakannya seperti yang dilakukan oleh generasi orang percaya yang telah menggunakan Mazmur untuk mencurahkan pujian, permohonan, pengakuan, ratapan, dan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Keinginan dan doa kita adalah agar kitab Mazmur memperkuat kita dalam perjalanan hidup kita, dan melaluinya kita dapat bertemu Tuhan setiap hari dari hati ke hati, sampai hari ketika kita melihat Yesus Kristus muka dengan muka, dan olehnya segala yang bernafas memuji dan menyembahnya. Haleluya. Pelajaran ketiga dengan judul Tuhan berkuasa. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 93 ayat 1. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa yang dibawakan oleh Pendeta Hezki. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, bantulah kami dalam penelaah firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat pelajaran ketiga dari satu pelajaran yang luar biasa menelaah kitab Mazmur. Pimpin kami Tuhan, ini boleh menjadi berkat, berkati juga saudara-saudara kami yang mengikuti diskusi ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke. Ketika kita berbicara mengenai kedaulatan pemerintahan Tuhan, kita berbicara mengenai Tuhan sebagai pencipta, Tuhan sebagai pemelihara, penopang dari apa semua ciptaannya, Tuhan sebagai raja, Tuhan sebagai hakim. Mungkin kalau pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan, apa sih karakter Tuhan yang menjadi favorit kita? Kan banyak nih ya, Tuhan sebagai raja, Tuhan sebagai pencipta, Tuhan sebagai penebus mungkin. Kalau dari Pendeta Kris, apa karakter Tuhan yang menjadi favorit pendeta? Ya, yang menjadi favorit saya karakter Tuhan, mungkin pribadi saya adalah dia itu penjamin. Penjamin. Buat apa kita percaya kepada pribadi yang berkuasa tapi tidak menjamin hidup kita? Nah, jadi ketika kita mengenal bahwa Tuhan kita adalah Dia penjamin dan menjamin kehidupan kita, itu gambaran sesuatu yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita dan berkat. Dan itu ciri dari kekuasaan Tuhan, yaitu menjamin kehidupan umat percaya. Amin, puji Tuhan. Kalau dari Lana? Kalau dari aku sendiri, karakter Allah yang jadi favorit aku adalah Tuhan sebagai pencipta. Karena aku senang sama alam, dan ketika aku melihat ciptaan Tuhan, hasil-hasil karya Tuhan itu sangat indah, semuanya bagus, detail. Bahkan kalau kita mempelajari binatang-binatang yang di laut, saking detailnya Tuhan menciptakan yang namanya plankton.
Di mana si plankton itu ternyata mempunyai peran yang cukup besar, yaitu salah satunya merupakan produsen komponen utama untuk membuat menyediakan oksigen utama bagi makhluk-makhluk di laut. Jadi sebegitu detailnya. Jadi cuman untuk kehidupan di laut aja dia sangat detail, apalagi untuk kehidupan saya manusia. Jadi kalau saya lagi mungkin lagi down, jadi kalau melihat kembali ciptaan Tuhan itu jadi kayak menguatkan kembali gitu. Bahkan ke ciptaan Tuhan yang kita lihat ini sebenarnya udah banyak yang rusak ya. Gimana kalau pertama kali diciptakan sama Tuhan di Taman Eden gitu ya, itu pasti jauh banget lebih keren daripada apa yang kita pikirkan sekarang udah keren gitu ya. Nah, kalau dari Pendeta Heskey, Sekarang lagi banyak masalah ya di dunia ini ya. pendeta lagi berbeban berat ya. Pertanyaan Yola itu menjawab pertanyaan Yola itu seperti menjawab semua yang sedang terjadi di dunia ini. Pemerintahan, keadaan di dunia, sampai saya tertarik dengan karakter Tuhan yang adil dan benar. Ketika kita sedang mencari orang-orang yang bisa memimpin dengan keadilan, dengan kebenaran, itu terngiang-ngiang ini orang-orang sekarang sepertinya harus butuh. Bukan hanya di level sipil ya, pemerintahan, tapi di dalam gereja juga sangat dibutuhkan karakter Tuhan seperti ini, keadilan, benar, dan tentunya bijak. Oke, amin. Ini kita lagi menjelang masa-masa mau pemerintahan ya. Betul sekali. Ya, oke. Nah, langsung nih ke Pendeta Heskey. Kenapa sih kedaulatan Tuhan atau kekuasaan, kan judulnya Tuhan berkuasa ya, kekuasaan Tuhan dan kedaulatan pemerintahannya ini menjadi topik yang penting sekali di kitab Mazmur. Bahkan kita lihat bukan hanya di 1-2 pasal gitu, tapi berulang. Ya, menarik pertanyaan Yola, nanti mungkin juga bisa ditambahkan oleh teman-teman lain, baik Pendeta Chris dan Sislana. Ya, Mazmur pasal 8, 100, 97, 75, ini seperti nggak cukup malahan menceritakan tentang kedaulatan Tuhan ini. Kalau saya melihat, Mazmur sedang mengangkat satu peristiwa yang merupakan, boleh dibilang dasar dari penulisan buku Mazmur yang kurang lebih 150 pasal ini. Jadi para pemazmur, lebih khusus, boleh dibilang ini bukan hanya satu salmis yang menulis Tuhan punya kuasa itu, Tuhan berkuasa. Kalau lihat siapa yang menulis Mazmur 8, 100, 97, 75, ada perbedaan-perbedaan di sana. Jadi yang saya mau katakan, kenapa sepertinya pemazmur mengangkat kedaulatan Tuhan ini? Karena itu adalah boleh dibilang, dia mau ajarkan atau dia mau mengingatkan kepada kita bahwa kita harus berdasar dari fondasi ini ketika belajar buku Mazmur. Apa itu? Keyakinan dasar itu adalah Tuhanlah yang berdaulat. Kenapa penting mempelajari kedaulatan Tuhan dalam pelajaran ini dan diangkat oleh pemazmur? Karena itulah basis pelajaran-pelajaran semua yang ada di dalam buku Mazmur. Jadi sebelum kita jauh berbicara tentang buku Mazmur, kita mau bicara tentang dasarnya apa sih? Kita punya dasar, kita boleh berbicara banyak hal tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi kita berdasar dari dasarnya apa dulu? Misalnya Pancasila. Kita mau ngomongin yang lain, kalau tidak berdasarkan dasar ini, goyah. Jadi Mazmur, kenapa ini penting? Tuhan yang berkuasa, karena ini adalah fondasi di mana orang mau berpijak menceritakan tentang Tuhan. Kenapa dia harus mengasihi? Karena dia pencipta. Kenapa dia harus memelihara? Karena dia pencipta. Kenapa dia harus menghakimi? Ya karena dia adalah pencipta. Jadi inilah alasannya kenapa penting bagi pemazmur menceritakan tentang Tuhan yang berkuasa. Oke, thank you Pendeta. Nah tadi kan kita sudah memberikan ya beberapa karakter Tuhan, salah satunya Allah pencipta, Tuhan sebagai pencipta. Dan kita bisa pelajari di dalam buku sekolah sahabat kita, Mazmur 8 dan Mazmur 100. Apa sih atau bagaimana karakter Allah digambarkan di sini di antara Tuhan dan manusia, dan juga bagaimana kita melihat gambaran Tuhan sebagai pencipta. Nah, kepada Lana dulu karena dia tadi yang suka banget Allah sebagai pencipta. Iya, jadi kalau dibaca di Mazmur 8 dan Mazmur 100, setelah aku baca tuh, kalau di Mazmur 8 itu sendiri berbicara tentang kemuliaan Tuhan, karena
dialah yang mempunyai seluruh dunia ini kan. Terus kalau di Mazmur 100 itu sendiri itu membahas bahwa menguatkan bahwa Tuhan itu memang berkuasa dan selain berkuasa dia juga Tuhan yang maha baik gitu. Kalau dihubungkan tadi bagaimana karakter tersebut bisa tergambarkan di 8 dan 100. Jadi walaupun Tuhan itu adalah berkuasa, tapi di sisi lain Tuhan ini juga baik. Nah mungkin nanti kita akan membahas lebih lanjut baiknya Tuhan itu yang seperti apa gitu kan. Apakah saking baiknya dia akan membebaskan seluruh manusia untuk berbuat sesuka hatinya, atau ternyata ada batasan-batasan. Mungkin nanti kita akan lebih lanjut membahasnya. Tapi untuk di pasal 8 dan 100 itu sendiri, karakter Tuhan di situ menggambarkan bagaimana dia pencipta, dia berkuasa, tapi dia juga baik gitu. Bukan seorang penguasa yang otoriter. Oke. Pendeta Chris? Ya, Mazmur 8 dan 100 itu kalau kita lihat ada gambaran tentang siapa manusia itu di Mazmur 8. Dan di Mazmur 100 ada menggambarkan Allah yang berdaulat dan yang bertahta dalam bait-Nya. Nah, maka kalau kita hubungkan ini, itu ada menggambarkan tentang koneksi antara ciptaan dengan pencipta. Nah, kembali lagi tadi saya awali dengan katakan karakter Allah adalah penjamin. Kalau kita cek di Kejadian 1, dari semua proses penciptaan, itu Tuhan sedang melakukan atau sedang berbuat sesuatu untuk menyediakan. Kepada siapa? Kepada manusia. Untuk kelangsungan hidupnya. Jadi, dengan kata lain bahwa bagaimana karakter Allah itu digambarkan dalam sebuah karya penciptaan adalah sebuah bagaimana Tuhan menyediakan kebutuhan hidup manusia itu. Nah, maka hal yang sangat penting harus disadari kita sebagai umat percaya adalah bahwa ketika kita memahami tentang pentingnya sebuah konektivitas atau hubungan antara kita dengan Tuhan, dan Mazmur disinilah mengeksplor itu. Mengeksplor. Karena kan Mazmur ini adalah ungkapan hati dari seorang manusia kepada siapa? Kepada Tuhan, Sang Penciptanya. Nah, itulah akhirnya kita bisa mengerti bagaimana apa Tuhan, siapa Tuhan itu, dan bagaimana kita merasakan berkat atas proses penciptaan itu. Oke, jadi kalau kita baca Mazmur 8 memang kayaknya connect banget sama kejadian ya Pendeta ya. Jadi bagaimana proses penciptaan itu dan bahkan puncak penciptaan adalah manusia. Kalau kita baca di Mazmur 8 ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dan kalau kita baca juga di Mazmur 100, kalau tadi Mazmur 8 koneknya ke kejadian, Mazmur 100 ditekankan bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Jadi ini menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan kita dan kita itu sebenarnya bukan punya diri kita sendiri gitu, tapi kita punya Allah. Pendeta Heski boleh tambahkan? Ya, saya pikir itulah ya, ada konektivitas. Hanya mungkin akan didalami peran manusia sebagai penghubung antara Tuhan dengan ciptaan yang lain itu sangat penting. Di mana kita berperan dan misalnya mungkin cara kita memandang orang lain, cara kita memandang diri sendiri, itu ada hubungannya dengan kita mengakui dia sebagai pencipta. Jadi mungkin kita akan telusuri bersama ke depan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ada hubungan antara Tuhan dengan manusia di dalam Mazmur pasal 8 dan pasal 100, apa perannya? Apa implikasi, apa bukti nyata bahwa manusia itu adalah penghubung antara Tuhan dengan ciptaan yang lain? Itu mungkin bisa dijawab dalam diskusi kita selanjutnya. Oke, ini berarti pertanyaan pendeta langsung saya tanyakan ke pendeta Chris. Soalnya kalau pendeta yang nanya, siapa yang mau jawab gitu? Ya, sederhananya begini kan, kita tahu pendeta Chris tadi katakan pasal 8, pasal 100 itu ada hubungan ya, ada hubungan antara Tuhan dengan manusia. Dan sangat
pantas memang dihubungkan dengan Kejadian pasal 1. Ya. Karena mungkin di sana ada perannya manusia yang menghubungkan antara Tuhan dengan manusia dan ciptaan yang lain. Itu akan menjadi pelajaran yang penting, karena kita kan perlu memandang, perlu bersikap sebagai wujud kita mengakui Tuhan sebagai pencipta. Bagaimana sih kita melihat diri kita, melihat orang lain saat kita mempercayai Tuhan sebagai pencipta. Nah, itu pendeta. Jadi bagaimana seharusnya ketika kita sudah meyakini bahwa Tuhan adalah pencipta kita, bagaimana seharusnya itu mempengaruhi kehidupan kita, hubungan kita antara kita dengan diri kita sendiri, bagaimana kita memandang diri kita sendiri seperti apa, dan juga kepada sesama manusia yang diciptakan, bahkan kepada ciptaan yang lain gitu, pendeta. Ya, jadi kalau kita perhatikan dalam pelajaran kita juga disampaikan bahwa ciptaan itu bersaksi tentang apa? Kasih. Kasih. Kalau kita sebagai umat percaya menyadari tentang hubungan antara proses siapa kita ciptaan dan siapa ciptaan kita, maka dalam sebuah hubungan itu dibalut dalam kasih. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada siapa? Sesama. Itu adalah bahasa umum. Tetapi itu realitanya. Bahwa seringkali kita muter-muter kemana-mana, membahas tentang firman Tuhan, tetapi ketika mau melihat apa implikasinya tentang sebuah penciptaan ini, kekuasaan Tuhan ini, maka Tuhan mengekspresikan dari segala sesuatu itu tentang kasih-Nya. Maka siogianya bahwa umatnya haruslah memiliki kasih kepada Allah yang menjadi prioritas hidupnya dan juga kasih kepada sesama. Dan itulah kita menjadikan Allah betul-betul sang penguasa yang sejati. Karena kita hidup dalam ekspresi kasih itu. Karena ciptaan bersaksi tentang kasih. Oke, jadi sama seperti Tuhan mengekspresikan kasih dengan penciptaan, kita juga harus mengekspresikan kasih. Dari Lana gimana? Ya, aku setuju banget sama Pak Pendeta Chris ya. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita adalah merupakan makhluk ciptaan juga, seharusnya sesama makhluk ciptaan itu kita nggak ada yang bisa disombongin ya. Cuman ya tadi seperti yang Pak Pendeta bilang, kadang kita udah diskusi sana-sini, tapi pada prakteknya agak susah ya Pak Pendeta. Yeah. Kita punya, mungkin kita di atas sedikit daripada orang lain, kita udah langsung memandang rendah orang lain, sombong ya kan, egois, terus langsung bersikap semena-mena. Padahal pada dasarnya kita itu sama, walaupun mungkin keadaan ekonomi atau sesuatu yang kita punya itu melebihi apa yang orang lain punya. Dan sebenarnya kalau kita balik lagi ke Kejadian, tugasnya manusia itu bukan untuk memerintah sesama manusia juga, tetapi justru untuk memelihara alam dan memerintah binatang-binatang. Itulah tugasnya. Jadi dengan pelajaran ini saya pribadi kayak diingatkan kembali, dimanapun posisi saya, mungkin walaupun di pekerjaan atau di mungkin secara organisasi dan lain sebagainya, kita ada di atas, tapi bukan berarti kita semena-mena, tapi justru disitulah kesempatan kita untuk memperlihatkan kasih Kristus kepada sama kita manusia. Oke, pendeta. Waktu Julius Robert Oppenheimer dan Enrico Fermi dan dua orang yang lain menciptakan atau membuat dasar sampai munculnya bom atom, itu kan dasar pertama itu karena ada ketidakstabilan politik di dunia ini. Jadi ada isu global, sampai jadilah itu. Para ilmuwan yang luar biasa, bahkan ada yang mendapatkan Nobel di bidang fisika. Nah, ujung-ujungnya memang untuk pemusnahan lawan politik atau lawan dalam perang. Itu tujuannya. Tapi manusia dibuat oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan manusia ini bukan karena ada ketidakstabilan. Bukan karena ada ketidakstabilan ciptaan Tuhan, bukan karena ada ketidakstabilan dari sesuatu yang Tuhan ciptakan. Sempurna tadi Pendeta Chris katakan. Tuhan sudah ciptakan 6 hari dengan segala sesuatu di dalamnya, sungguh amat baik. Dan baru dia taruh manusia. Jadi ini adalah satu hal yang akan menarik perhatian kita sebagai manusia yang menyadari bahwa Tuhan itu pencipta. Bahwa kita ini diciptakan bukan dalam keadaan chaos. Bukan dalam keadaan yang
uncertainty, keadaan yang nggak jelas, nggak pasti. Kita ini diciptakan dalam keadaan yang sungguh amat baik. Dalam hal ini Adam dan Hawa ya. Jadi kehidupan kita harusnya lah kehidupan orang-orang yang stabil. Orang-orang yang firm dengan keadaannya. Orang-orang yang memiliki jaminan, memiliki harapan bahwa saya hadir dari keadaan yang penuh dengan bukan ketidakstabilan. Oke, sekarang ada dosa, betul. Kita lahir dalam keadaan dosa, tapi dasar manusia diciptakan sampai Mazmur 8, Mazmur 100 muncul itu, Tuhan menciptakan manusia itu bukan dari keadaan chaos, tetapi dari keadaan yang sungguh amat baik. Berdasarkan ide ini, kita yang menyadari kita ini diciptakan oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa oke, saya diciptakan Tuhan bukan dari kekeosan, bukan dari keadaan yang kacau. Enggak kok. Tuhan membuat saya ada ini dari keadaan yang sungguh amat indah. Dari situlah saya harus hidup indah, saya harus hidup baik, saya harus hidup damai dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Karena kalau mindset kita, oh saya hadir karena dosa, saya hadir karena kesalahan Adam dan Hawa, penderitaan ini membuat saya, kenapa saya harus hadir di dunia, itu akan membuat juga cara berpikir kita negatif. Kehidupan kita negatif. Tapi kalau kita bangun dari dasar bahwa kita ini ada, manusia itu ada, Tuhan menciptakan dari keadaan yang sungguh amat baik, hidup kita akan diarahkan kepada keadaan yang bakal baik kehidupan kita. Amin. Dan bukan cuma itu, teratur juga ya? Ya, sorry, teratur itu yang miss juga tadi, teratur. Iya. Jadi bagaimana Allah itu teratur, kehidupan kita juga harus teratur. Wah, puji Tuhan. Dari satu topik aja, ini udah banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan. Dan kita akan lanjutkan pelajaran kita. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kita kembali lagi dan kita akan melanjutkan diskusi kita. Kalau tadi pertama kita sudah membahas Allah pencipta. Pelajaran yang kedua, pelajaran di hari Senin adalah Tuhan adalah Raja. Atau Allah, Allah Raja gitu. Dan kita bisa temukan di dalam Mazmur 97. Mungkin langsung saja, apa ciri-ciri pemerintahan Tuhan dan wilayah pemerintahannya kita bisa temukan di buku pelajaran kita dan juga di dalam Alkitab Mazmur 97. Lana. Oke, sebelumnya tadi sudah dibahas ya bahwa Tuhan itu baik. Nah, inilah saatnya kita membahas bagaimana sebaik apa Tuhan itu gitu kan. Apakah jadinya dia membebaskan manusia? Ternyata kalau di Mazmur 97 ayat yang ke 2 dan 10, di ayat 2 dikatakan awan dan kekelaman ada sekeliling dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Itu di ayat 2. Jadi selain Tuhan itu baik, berkuasa, tapi ternyata dia juga di sisi lain adalah menjunjung tinggi keadilan dan hukum. Di ayat ke-10 dikatakan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Jadi Tuhan membenci kejahatan juga. Oleh karena itu kalau misalkan nanti kita pelajari lebih lanjut, dan aku rasa sebenarnya kita juga udah tahu bahwa inilah alasannya kenapa Tuhan memberikan peraturan dan juga ada hukuman-hukumannya, karena ini adalah bentuk kasih. Kalau Tuhan membebaskan kita semua melakukan segala sesuai dengan kemauan kita, tidak ada hukum yang mengatur, tidak ada peraturan, sesungguhnya itu bukanlah cerminan kasih gitu. Tapi ini adalah kira-kira beginilah yang ciri-ciri pemerintahan dari Tuhan. Jadi selain Tuhan itu baik, Tuhan juga menjunjung tinggi keadilan dan hukum itu sendiri. Oke, Pendeta Kris? Ya, menambahkan dari Sis Lana, kalau kita ambil dari sisi kita ya, kita mau melihat apa sih pemerintahan dan bagaimana pemerintahan Tuhan, dia sebagai Raja. Maka saya kalau pribadi menjawab, ciri-ciri pemerintahan Tuhan adalah di luar pemahaman manusia. Tapi tidak berhenti di sana. Di luar pemahaman manusia, namun Raja kita tahu berbuat sesuatu yang terbaik buat kita.
di luar pemahaman kita, tapi dia tahu berbuat sesuatu buat kita. Iya. Nah, ini seru nih kan, tahun 2024, tahun demokrasi buat negara kita. Nah, kita pasti punya stigma atau punya pandangan raja atau pemimpin yang oke ini bagaimana? Pasti banyaklah deskripsinya. Dan kita berharap seperti demikian. Seperti bangsa Israel. Sudah tahu satu-satunya raja itu adalah Tuhan. Ya. Tapi mereka request. Ya. Kasih raja seperti bangsa-bangsa lain. Ya. Kami perlu raja. Mungkin mereka sudah punya stigma juga pandangan. Harus raja begini. Tuhan kasih. Tapi namanya juga manusia. Tidak sempurna raja itu. Rajanya Israel. Kita tahu cerita demi ceritanya. Begitu juga kita hidup di dunia ini, kita berharap pemimpin yang sempurna, tapi ya ada aja lah miss-nya. Ada aja lah masalahnya, kekurangannya. Tetapi ketika pelajaran kita katakan Tuhan adalah raja, apakah dia tidak sempurna? Ya. Apakah dia kurang baik tadi, Kak Lana? Apakah dia tidak cukup tahu apa yang menjadi kebutuhan kita? Bahkan di luar dari pemahaman kita, dia tahu yang terbaik buat kita. Itulah ciri pemerintahan Tuhan adalah dia akan memberikan segala sesuatu di luar dari apa yang kita pikirkan. Nanti akan berlanjut dalam pelajaran selanjutnya, kita akan uraikan lagi lebih dalam bagaimana tentang seringkali kita terjebak dalam pikiran kita tentang Allah ini, Tuhan ini. Oke. Mungkin seperti itu. Nah, seperti pertanyaan yang tadi, Pendeta, bagaimana tadi Allah pencipta mempengaruhi hubungan kita dengan diri kita sendiri dan dengan sesama, bagaimana Allah sebagai raja itu mempengaruhi kehidupan kita juga, dan bagaimana kita seharusnya bertindak, berkelakuan, menjalankan kehidupan ketika kita meyakini bahwa Allah adalah raja. Kalau di ayat 1 dikatakan biarlah bumi bersorak-sorak, banyak pulau bersukacita, gunung-gunung luluh seperti lilin di ayat 5, di ayat 9 Engkaulah Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Artinya raja itu bukan hanya wilayah pemerintahan Indonesia atau bahkan Asia atau bahkan ini, tapi seluruh bumi, bahkan seluruh alam semesta. Bagaimana kita bisa memandang keyakinan itu dan mempengaruhi kehidupan kita? Pendeta Kris. Pendeta Rizky. Sama Gantian. juga, gantian. Ya, pertama kita harus make sure dulu bahwa misalnya Mazmur 97 ayat 1, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Berarti bumi itu adalah wilayah kekuasaan Tuhan sendiri. Kemudian pada ayatnya yang ke-9 juga sama ya. Iya. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Jadi ketika kata bumi ini muncul, itu bisa berarti keseluruhan bumi ini, bumi yang ada, yang diciptakan Tuhan, dan yang inheritance, yang tinggal di dalamnya. Jadi dengan kata lain, bukan hanya bumi, tetapi yang tinggal di dalamnya juga adalah yang diciptakan Tuhan. Nah, masuk pertanyaan Sis Yola. Kalau begitu, semua yang ada di dalam bumi ini harus punya filsafat atau cara pandang kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kita ini di bawah pemerintahan Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mazmur pasal 97 pertama di dalam ayatnya yang ke-8. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri Yehuda bersorak-sorak. Kemudian ayat 12, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Sebagai refleksi bahwa kita ini adalah di bawah kekuasaan pemerintahan Tuhan, kita harus selalu ada sukacita. Kita punya raja yang tadi Pendeta Kris katakan bahwa dia itu adil. Pemerintahannya kan sebagai raja, dia adil. Pelajaran sekolah sahabat katakan dia teratur. Yeah. Pemerintahannya itu stabil, ya kan? Yeah. Apalagi tadi di dalam pelajaran sekolah sahabat, pemerintahannya itu kekal, tidak akan ada penggantinya. Jadi kekal, adil, benar pemerintahannya, stabil. Kemudian penuh dengan keteraturan. Ya. Karena dasar-dasar inilah bahwa pemerintahan yang ada di dunia ini, Tuhan, kekal, nggak akan diganti, stabil, kebenaran, dan membawakan keadilan, kita harus bersukacita. Kenapa Mazmur katakan ayat 8 dan 12, bersorak-sorak, bersorai-sorai,
bersukacita, hai seluruh penduduk bumi, karena kita memiliki penguasa yang adil, yang kekal, yang menjalankan pemerintahannya dengan stabil, dan yang memiliki kebenaran. Ya, jadi itulah kenapa kita pun harus hidup, bukan kita menyepelekan atau mengenyampingkan pemerintahan sipil di dunia, enggak. Kita harus menghormati. Justru dengan menganggap dan menghormati Tuhan sebagai penguasa bumi kita ini, itu akan terrefleksi di dalam kehidupan kita sebagai warga negara yang baik. Hidup teratur, hidup adil, stabil, kemudian hidup benar. Itu refleksi bagaimana respon kita sebagai orang-orang yang mengakui Tuhan adalah Raja, ya adil sama sesama penduduk, harus benar hidupnya, harus harus tidak membuat kerisauan, kekacauan, ataupun membuat penyesatan dan sebagainya. Oke, nah kalau di dalam latar belakang penulisan kitab Mazmur, kita tahu bahwa pada saat itu raja itu adalah sebagai hakim juga. Tadi sudah dibacakan juga sama Lana bahwa kebaikan Tuhan itu bukan hanya sekedar baik aja, sekedar kasih aja, tetapi ada hukum menjadi tumpuan dari tahta Allah, tahta kerajaannya. Nah, bagaimana Allah sebagai hakim kita bisa temukan di Mazmur 75 terlihat dengan jelas, dan seperti apa juga itu mempengaruhi kehidupan kita. Ketika kita mengakui Allah adalah pencipta, Allah adalah raja, Allah adalah hakim, seperti apa, Pendeta Chris? Kalau dalam Mazmur 75 kita lihat, Allah adalah hakim. Kalau kita bicara tentang hakim, seringkali konotasinya ditakuti. Ya. Dan kadang-kadang hakim itu sepertinya memiliki kekuasaan yang unlimited. Ya, unlimited, tak terbatas. Jadi kalau teman-teman punya teman-teman pengacara gitu ya, mereka itu salah satunya misalkan berkendara di jalan, mereka punya privilege gitu, yang istimewa. Kadang polisi pun tidak bisa menilang mereka kalau dalam hal tugas dan tanggung jawab seorang hakim itu. Nah, tetapi yang menarik dalam Mazmur 75, ada kata penjelasan yang selanjutnya dalam judulnya. Allah hakim yang adil. Lalu ayat 2, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Keadilan Tuhan adalah sebuah perbuatan yang ajaib. Kenapa saya katakan demikian? Dalam pelajaran kita bahwa Tuhan yang adalah hakim, tapi dia adalah hakim yang adil. Yang bukan, kalau kita lihat ya, sering banyak berita-berita saat ini, tuntutan atau demo atau masalah-masalah karena hukum tidak adil, berpihak. Tajam kemana? Bawah. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu kan menjadi perkara di setiap negara dan bahkan di negara kita yang tercinta ini. Tapi yang menjadi poinnya adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, hakim yang adil. Nah, bagaimana sekarang kita mengekspresikan atau menjelaskan tentang keadilan Tuhan ini? Keadilan Tuhan ini. Nah, kalau kita baca dalam pelajaran kita, dalam pelajaran sekolah sahabat ini, bahwa adil itu bukan dinilai dari pikiran manusia. Tapi adil itu berdasarkan Tuhan punya ketetapan dan kedaulatannya. Itu harus poin penting. Kadang-kadang kita adil versi kita, maunya adil versi kita. Tuhan nggak adil, karena kita memiliki versi kita. Tapi ternyata Tuhan tuh adil membuat sesuatu untuk kita, melakukan sesuatu. Walaupun itu juga menjadi sebuah hal kepahitan mungkin, atau hal yang sangat menyakitkan. Tapi ya itu adil buat kita, kita harus terima. Dan yang menariknya lagi, bahwa Tuhan menyelidiki hati manusia sebagai bagian dari penghakiman, sebuah proses. Nanti kita akan bahas itu. Prosesnya menyelidiki hati kita. Nah, ini menarik, menyelidiki hati kita. Ada apa dengan hati? Nah, gitu ya, masalah hati lagi kan.
Iya. Mungkin itu dulu, mungkin Iya. Oke. Kak Pendeta Hezki, tambahkan. Tuhan yang menjadi raja ya, Tuhan yang menjadi raja kita sudah tahu. Dia selain dia pencipta, dia raja. Berhak dong dia mengatur Iya. pemerintahannya. Ya. Berhak dong dia mengatur pola, dia mau menjalankan pemerintahannya. Dan kita sebagai warganya, sebagai rakyatnya, akan dengan senang mengikut Tuhan sebagai hakim, sebagai pencipta, sebagai raja. Nah, dalam konteks hakim, erat hubungannya dengan dia yang menetapkan waktu, kapan mulainya. Daniel pasal 8:14, di mana itu terjadi. Di dalam, dia terjadi di surga. Siapa yang harus dihakimi ya? Keadilan Tuhan itu ya dari orang-orangnya lah. Dari anak-anaknya yang mengakui dia pencipta, dia raja, dia hakim. Jadi Tuhan ketika kita menganggap kita menerima percaya dia sebagai pencipta, dia sebagai raja dan dia sebagai hakim, satu, dia berhak mengatur waktu. Dia berhak mengatur pola pemerintahannya yang adil, benar dan kekal. Dia berhak mengatur pola penghakiman seperti apa. Jadi itu yang saya lihat bahwa hubungannya antara Tuhan dengan Tuhan itu sebagai raja dan Tuhan itu sebagai hakim, dia memiliki wewenang. Sovereignty-nya Tuhan itu kan sovereignty. Sovereign itu bisa berarti super reign. Pemerintahan yang super, yang ultimate, yang paling tinggi. Dia yang bisa mengatur. Pola di dunia ini seperti apa, dialah yang mengatur. Kita ikutin aja apa yang diatur oleh Tuhan. Oke. Dan ini bukannya bertabrakan, tetapi sama ya ketika dikatakan Allah adalah hakim yang adil, tetapi juga kasih. Betul. Ini luar biasa. Karena di segmen selanjutnya kita akan membahas sebenarnya bagaimana sih umat-umat Tuhan itu harus melihat penghakiman Tuhan. Nah, kita udah pernah pelajaran sih di pelajaran sekolah sahabat di yang lalu ya, tapi bagaimana seharusnya kita menghadapi penghakiman? Apakah seperti orang-orang biasa yang takut? Apalagi dengan umat-umat Tuhan yang kalau di dalam pelajaran sekolah sahabat kita duluan dihakimi. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Bagaimana kita seharusnya hidup mengetahui bahwa penghakiman Allah dimulai dari umatnya. Dan sebenarnya apa sih tujuan penghakiman itu? Lana? Ya, kalau tujuan dari penghakiman itu sendiri tentunya Tuhan ingin kali ini benar-benar membersihkan umat-umatnya itu dari dosa ya, supaya bisa dimulai lagi dari awal gitu. Dan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai umat-umatnya? Kita tahu bahwa penghakiman ini sudah dimulai, dan bahkan dimulai itu dari umat-umat Tuhan, umat-umat yang percaya. Nah, kalau dari pandangan saya orang yang berdosa, saya pribadi tentunya takut. Karena saya yakin dan percaya saya masih melakukan dosa, masih banyak dosa-dosa yang belum bisa saya lepaskan. Nah, tentunya cuman ada dua sisi. Kalau orang berdosa tapi dia tahu dia melakukan kesalahan dan dia ingin memperbaikinya, tentunya dia akan tidak mempermasalahkan soal penghakiman itu sendiri. Tapi kalau orang yang berdosa tapi merasa diri benar, nah itu yang sulit. Kadang-kadang mereka seperti Lucifer ya, mereka memandang bahwa Tuhan itu tidak adil. Hukum-hukum yang Tuhan berikan itu berat, tidak dapat dipraktekkan. Itu kan yang Lucifer juga coba tanamkan sepanjang sejarah hingga hari ini, supaya tidak ada satupun umat manusia yang mau melakukan apa yang Tuhan sudah katakan gitu kan. Padahal apa yang Tuhan buat itu semuanya seperti yang sudah tadi kita bahas, itu adalah demi kebaikan manusia semua gitu kan. Dan cuman kalau aku renungkan kembali Mazmur ini ya, mungkin memang ini kadang kita lihat apa sih yang mau dibahas di buku Mazmur ini, biasanya kan cuman kayak kita ambil quotes-quotes aja ya. Tapi ternyata ketika dipelajari sangat relate sekali dengan zaman ini, di mana ini mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tanpa sadar, kebanyakan kita seringkali kita
mengambil posisi sebagai raja, sebagai hakim yang seharusnya itu bukan bagian kita, ya kan? Kita Tuhan memberikan peraturan dalam penyembahannya harus seperti ini, kita melakukannya beda. Seperti ketika Kain dan Habil, Tuhan bilang A, Kain lakukannya yang B gitu. Dan itu terjadi sepanjang sejarah. Kalau kita baca lagi kan dari Kejadian dan seterusnya. Di zaman bangsa Israel juga begitu. Tuhan bilang A, mereka malah melakukan yang B gitu. Nah, jadi dalam pelajaran ini kita diingatkan kembali Tuhan loh yang rajanya. Kita itu harusnya menurut aja apa yang semua Tuhan katakan gitu. Tapi seringkali itu kita mengambil bagian yang bukan seharusnya kita lakukan gitu. Itu mungkin yang bisa saya bagikan dari apa yang seharusnya kita lakukan sebagai umat Tuhan gitu. Jadi mindset kita harus dirubah. Jadi kalau peraturannya itu ya udah itu kita lakukan aja. Sebenarnya sesimpel itu, cuman kita suka yang rumit-rumit manusia tuh. Oke. Nah, dengan kesadaran bahwa penghakiman itu dimulai dari umat-umat Tuhan. Istilahnya kan berarti kita nggak tahu ya sebenarnya jangan-jangan ini sudah di saya nih. Giliran saat saya. ini giliran saya nih lagi dihakimi. Ayat Alkitab katakan betapa suci dan salehnya engkau harus hidup gitu. Jadi dengan kesadaran bahwa penghakiman Allah dimulai dari umat-umat Tuhan dan mungkin sekarang sudah saatnya bagi saya bagaimana kita harus hidup secara suci dan saleh. Di satu sisi tadi Lana sudah katakan bahwa kita mungkin sebenarnya masih banyak pergumulan dosa yang ada dalam diri kita, tapi di pelajaran kita Allah perjanjian. Allah yang selalu teguh memegang janjinya dan kita bisa melihat di dalam Mazmur 105. Mungkin dari Pendeta Kris boleh menggambarkan seperti apa sih Allah perjanjian yang digambarkan dari Mazmur ini. Ya, terima kasih. Saya coba langsung menghubungkan atau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Sis Lana tadi. Ya. Jadi penghakiman itu dasarnya adalah hukum. Ya. Dalam sebuah proses penghakiman itu adalah hukum. Hukum Allah kita sudah bahas tadi tidak berubah dan teguh dan kuat di sana. Nah, yang menarik lagi tadi kita percaya Tuhan Pencipta, kita percaya Tuhan Raja, kita percaya Tuhan Pencipta berarti Tuhan memberkati kita, Tuhan Raja, Tuhan akan selalu melindungi kita. Tapi seringkali umat-umat Tuhan tidak siap untuk menerima penghakiman. Tidak siap menerima sebuah proses penghakiman itu. Karena yang diperhadapkan hukum. Kita langsung, kayak tadi kalian langsung, aduh saya orang berdosa, saya orang kekurangan nih. Tetapi yang menarik dalam pelajaran kita, nanti saya lanjut ke perjanjian itu, bahwa penghakiman itu adalah sebuah kabar baik. Kabar baik bahwa ketika umat-umat Tuhan ditunjuk mana nih salahnya, sedang diarahkan kita kepada kebenaran. Diarahkan kepada sebuah kebenaran. Dan bahkan dalam pelajaran kita di hari Rabu itu, menunjukkan kepada kita bagaimana Allah memelihara kita. Jadi, jangan khawatir umat percaya itu, jikalau terjadi kejatuhan, kita jatuh. Jangan khawatir. Jangan jadi seperti tadi, kita terjebak oleh jebakan pola pikir setan, kita sudah jatuh, ya udah berarti kita tidak layak. Sedangkan penghakiman hukuman Tuhan itu memberikan kita, mengarahkan kita kepada kebenaran. Nah, kalau kepada janji itu, nah menarik nih, kalau kita baca dalam kitab Keluaran pasal 20, selalu umat-umat Tuhan akan tahu itu Keluaran 20 isinya apa? 10 hukum. Yes. Tapi tidak di situ poinnya. Tidak stop di situ poinnya. Iya. Kalau kita baca lagi, dalam satu perikop pasal itu, tidak hanya menguraikan hukum-hukum, tetapi ada sebuah peristiwa yang menarik setelah itu. Perintah untuk membangun mezbah bakaran. Mezbah bakaran di sana. Nah, artinya mezbah bakaran di sana menggambarkan tentang janji, keselamatan, janji tentang pemulihan. Ketika umat-umat Tuhan jatuh, dihakimi, dengan diperhadapkan hukumnya, kita bersalah, dan kita mengakui kesalahan kita, maka Tuhan tidak berhenti di sana. Tuhan langsung mengarahkan kepada janjinya bahwa engkau akan dipulihkan.
dengan mezbah bakaran itu dalam Keluaran 20. Ketika kita datang kepada janji Tuhan itu. Maka ini penting yang kita perlu pahami. Kenapa akhirnya dari kekuasaan-kekuasaan superpower Tuhan, lalu pelajaran kita ini langsung mengarah kepada janjinya. Iya. Karena kalau hanya bicara tentang kekuasaan superpower-nya Tuhan, ya kita akan diperhadapkan dengan rasa minder. Maksud saya rasa minder, aduh Tuhan luar biasa, berkuasa banget, hebat banget, siapa saya ini? Maka akhirnya kita bilang, kita akan sampaikan dalam diri kita, saya tidak layak, saya tidak layak. Sedangkan tidak berhenti di sana. Tuhan memberikan janjinya. Pemulihan. Kekuasaan Tuhan ada pemulihan, ada perbaikan, ada jalan keluar. Dan itulah janjinya. Bagaimana Pendeta Eski? Ya, Tuhan sebagai Raja ada janji. Ya. Jadi janji Tuhan itu adalah jaminan. Yes. Jaminan bagi kita yang mempercayai kekuasaan Tuhan. Jaminan. Kenapa? Karena Dia yang berjanji. Kalau kita buka di mesin pencarian internet kita, mungkin sekarang atau nanti teman-teman boleh sementara dengar ini. Sekarang kan musim-musim ini ya, musim kita mau disajikan calon-calon pemimpin negara. Undang-Undang Dasar pasal 9 ayat 1 kalau tidak keliru, Undang-Undang Dasar 45 di sana ada tentang sumpah dan janji presiden. Bahwa dia akan bersumpah, mengabdi, akan menjalankan Undang-Undang Dasar 45, segala undang-undang dan peraturan. Ini jaminan. Kabar baik bagi seluruh warga negara bahwa pemimpin yang ada nanti, dia akan menjalankan semua janji ini. Dan itu bagi jaminan. Kalau apa yang harus dilakukan oleh pemimpin negara kita untuk memenuhi masyarakat adil dan makmur. Kalau ada kebijakan yang dia lakukan tidak berdasarkan janji, tidak berdasarkan undang-undang, repot dia. Nah, itulah janji dari Tuhan sebagai Raja, sebagai penguasa. Kita aman, oh ya sudah. Raja saya berjanji bahwa meskipun dosamu merah bagaikan kirmisi akan dibuat putih seperti salju. Yes, amin. Itu yang terjadi. Dia meratifikasi dosa-dosa yang dilakukan oleh pendahulu. Dia memperbaharui janjinya, bukan memperbaharui janjinya. Orang yang melanggar janji Tuhan, ketika dia datang mengaku tuh dosa, oke, saya punya janji, engkau adalah Tuhan yang adil. Tapi pada saat yang sama Tuhan pengasih. Kalau orang berdosa datang dengan sepenuh hati, aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Engkau masuklah dalam perhentian. Jadi, Amin. Janji Tuhan itu harus kita ambil sebagai jaminan. Bahwa Dia sebagai penguasa bumi ini, di mana kita ada di dalamnya, bahwa Dia akan memerintah berdasarkan janji itu. Janjinya Dia akan menolong kita. Janjinya Dia akan mengangkat kita. Ya. Janjinya Dia akan menghibur kita. Janjinya Dia akan menuntun kita. Kalau Tuhan tidak menjalankan semua janji-janjinya itu, sama seperti seorang kepala negara yang tidak menjalankan undang-undang dan peraturan yang ada, dia bisa dikatakan bisa ada bahasanya di impeachment lah atau diminta diturunkan. Tuhan akan mempertaruhkan kewibawaannya, posisinya sebagai raja untuk memenuhi janjinya. Ini jadi pegangan bagi kita yang mempercayai Tuhan sebagai raja. Amin. Dan ini jadi kabar baik ya Pendeta ya? Itulah kabar baik, Ini sama kabar seperti baik. Pendeta Kris katakan. Dan bukan hanya janjinya, nah kita belajar juga bahwa kesaksianmu sangat teguh kalau di dalam bahasa Ibrani ya, edut keputusan atau hukum, mengacu kepada kumpulan hukum dan tata cara yang dengannya Tuhan mengatur kehidupan keagamaan sosial umatnya. Bukan peraturanmu sangat teguh bahkan di dalam Alkitab ketika dicatat di kitab Mazmur. Dan sama seperti perjanjiannya yang tidak berubah, hukumnya pun tidak berubah. Bagaimana, mungkin karena waktu kita terbatas, langsung aja cara praktis atau tips bagaimana kita bisa mengikut hukum dengan kasih. Bukan karena terpaksa atau bukan dengan beban. Karena memang kita mengakui, oke, Tuhan adalah Raja kita.
Tuhan adalah pemberi hukum, Tuhan adalah hakimnya. Artinya ketika kita diberi hukum, harusnya kita melakukan hukum itu, tapi bukan dengan bersungut-sungut gitu ya, bukan dengan terpaksa. Pendeta Chris. Ya, terima kasih. Kalau saya pribadi ya, bagaimana cara praktis menurut hukum dengan kesadaran bukan terpaksa. Saya sangat senang dengan Mazmur ini. Dikatakan bahwa kita harus menyadari kita membutuhkan pelita nggak? Membutuhkan cahaya nggak? Ya. Kalau mereka atau umat-umat Tuhan yang membutuhkan cahaya dan pelita, maka Mazmur menjawab, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya bahwa cara praktis kita tanpa paksaan, yaitu kita harus memiliki kesadaran. Apalagi kita sekarang hidup dengan keadaan yang ya tidak pasti dan tidak menentu. Artinya kita diperhadapkan dengan sebuah lorong gelap yang kita tidak tahu ujungnya itu bagaimana. Tetapi setiap langkah kita ada pelita dengan firman Tuhan, maka dengan kata lain kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak firman-Nya, maka langkah-langkah kita sedang menuju meloloskan kita dari lorong gelap ke menuju terang yang penuh kemuliaan. Itu menurut saya. Kalau dari Lana? Kalau dari aku, hal praktis yang mungkin bisa membuat kita mengikuti firman Tuhan itu dengan kerelaan hati, ya mari kita mulai mencintai Tuhan Allah dulu, supaya kita bisa mencintai hukum-hukumnya. Gimana cara mencintai Allah? Ya, mari kita sama-sama mempelajari lagi firman Tuhan, pelajari sekolah Sabat secara konsisten, supaya kita bisa benar-benar jatuh cinta kepada Tuhan dan hukum-hukumnya. Amin. Pendeta Hesi, kesimpulan pendeta. Tadi juga kesimpulan dari teman-teman ya. Kalau saya secara singkat, meskipun kita ada di tengah-tengah situasi gejolak oleh karena great kontroversi ini, oleh karena pertentangan besar ini, janji Tuhan itu adalah jaminan. Janji Tuhan sebagai Raja itu adalah jaminan bagi kita yang sedang hidup di tengah-tengah gejolak dunia yang tidak pasti. Kenapa? Apa yang memberikan jaminan bagi kita? Bahwa Tuhan akan melindungi, menyertai umat-umatnya. Dia itu akan berpegang teguh pada janjinya, dan akan melanjutkan apa yang dia sudah lakukan pada masa lalu, hari ini, sampai pada masa mendatang. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, meskipun di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti oleh karena great kontroversi ini, Tuhan yang berdaulat, dalam wujud dia akan memegang janjinya, dan dia akan terus melakukan apa yang dia lakukan untuk memelihara kita. Oke, thank you Pendeta Hezki, Pendeta Chris, dan juga Lana sudah berdiskusi bersama. Dan saat ini kita akan menutup diskusi kita. Tetapi sebelumnya, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dengan mungkin pelajaran pekan ini, ataupun juga pelajaran sepanjang triwulan ini mengenai kitab Mazmur, silahkan tulis di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, dan kita akan membahasnya di pelajaran-pelajaran selanjutnya ya. Jadi saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Baik, saat ini kita masuk di dalam ruang tanya jawab atau question and answer bersama dengan Pendeta Alberto Tolesi. Terima kasih Pendeta. Sama-sama Kak sudah Yola. mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Yang pertama Pendeta, ini datang dari Ibu M. Padang. Pertanyaannya, dalam pelajaran Sekolah Sabat lalu disampaikan jangan ragu dalam mengekspresikan perasaan kita yang sebenarnya kepada Tuhan dalam doa. Tapi banyak juga yang bilang jangan selalu melihat permasalahan kita dalam skop kecil, tapi lihat secara luas. Kesusahan bukan hanya soal diri kita sendiri. Jadi bagaimana jika kita memang sering merasa susah, berbeban? Apakah kita tidak boleh selalu menyampaikannya kepada Tuhan? Sejauh apa kita bisa mengeluh kepada Tuhan? Mohon pencerahan. Baik, terima kasih Kak Yola. Shalom para pemirsa Hope Channel Indonesia, secara khusus Ibu M. Padang ya.
Kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Semua kita terbeban oleh dosa. Siapapun kita, strata ekonomi apapun, strata pendidikan apapun, suku apapun, budaya apapun, semua manusia di muka bumi ini terbeban oleh dosa. Dan kita sebagai makhluk sosial, kita butuh sahabat sejati untuk boleh menolong kita. Dan sahabat sejati dari seluruh yang kita boleh punya adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Saya ingin bacakan di dalam Mazmur ya. Coba. Mazmur 62 ayat 9. Boleh. Ayolah, Ayolah boleh tolong baca. Baik, Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Jadi memang Tuhan memanggil kita. Curahkanlah isi hatimu segenapnya kepada Tuhan. Tapi dengan satu hal ya, percaya kepada Dia. Karena Dia sangat mengasihi kita. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Curahkan isi hati kita. Apakah kita boleh mengeluh dalam segala kehidupan kita? Karena kan tadi saya katakan dosa telah membuat banyak orang terbeban dalam kehidupan ini. Pemazmur, mari kita lihat. Mazmur ini sangat luar biasa. Ada juga banyak mazmur ratapan. Ya. Coba mari kita lihat di dalam Mazmur 31 ayat 9 sampai 10. Mazmur 31 ayat 9 sampai 10. Dan tidak menyerahkan aku. Maaf, Mazmur 31 ayat 10. Oh, 10 dan 11 berarti ya, 10 dan 11. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Lihat ini. Daud lagi dikejar-kejar. Dia tidak nyaman hidupnya. Bayangkan dia seorang raja tapi dia dikejar-kejar. Baik oleh anaknya dalam pengalamannya, ya. Demikian juga waktu dia mengabdi kepada Raja Saul, dia juga dikejar-kejar. Jadi dia katakan bahwa hidupnya penuh dengan keluh kesah. Ya, siapa yang enggak enak seperti itu ya? Kita nggak nyaman rasanya. Daud harus bersembunyi dari kejaran-kejaran seperti itu, nggak nyaman dia rasanya. Tapi dia sampaikan itu, lihat tadi masalah curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Dia curahkan isi hati, keluh kesahnya dia sampaikan kepada Tuhan. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa ketika dia menyampaikan keluh kesahnya di dalam Mazmur pasal 31, lihat dia tutup dengan apa? Ayat 25. Ayat 25. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Itu dia. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi begini, secara khusus Ibu M. Padang dan pemirsa Hope Channel Indonesia, kita semua terbeban oleh dosa. Tempat satu-satunya kita boleh memohon pertolongan dan Tuhan panggil kita untuk mencurahkan isi hati kita, keluh kesah kita kepada Tuhan. Kita ceritakan semuanya, tapi dengan satu hal, dia percaya, Daud percaya sepenuhnya. Maka hati kita ketika kita keluarkan keluh kesah kita kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ya, kita akan teguh hati kita. Kita nggak akan pernah negatif memandang kehidupan ini. Ya, walaupun bayangkan Daud dikejar-kejar, tapi dia katakan teguhkan hatimu, percaya kepadanya. Dia gunung batuku. Jadi dia setelah dia sampaikan keluh kesah itu, dia bukan orang yang terus mengeluh dalam kehidupannya, tapi dia memandang kehidupan dengan positif. Ya, tempat curhatnya dia. Masalahnya kalau curhat ke orang, aduh, dan akhirnya orang bisa salah tanggap dan bocor kemana-mana, dan akhirnya jadi tempat yang terbaik mencurahkan seluruh isi hati kita dalam jam-jam doa kita kepada Allah. Dan kita akan menghadapi kehidupan dengan penuh keteguhan hati. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin, puji Tuhan, pendeta. Seringkali kita nggak curahkan ke Tuhan, tapi curahkan ke orang atau ke media sosial gitu ya, pendeta ya. Itu malah makin hampa kita. Iya, malah menambah masalah baru kadang-kadang. Betul. Dan ini tadi pendeta juga sudah katakan di dalam doa kita sedang dalam rangkaian 10 hari berdoa. Betul. Ya, pendeta. Jadi kita paslah waktunya kita menyiapkan waktu khusus untuk berdoa. Amin. Gitu. Oke, pendeta. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari inisial ED. Lebih mudah mana Pak Pen, mencoba menghindari pencobaan atau mencoba untuk melawan pencobaan? Wah. Terima kasih Saudara ED ya, atau Saudari ED dan pemirsa Hope Channel Indonesia. Ayolah.
Ini lebih mudah mana ini? Jadi kita lihat ya. Yang Yesus ajarkan aja lah. Iya. Apa kata Alkitab? Iya. Coba Matius 6 ayat 13. Oke, Matius 6 Ayat ayat 13. 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jauhkan kami dari pencobaan. Jadi kalau udah tahu itu pencobaan, jangan dekat. Jauh, itu doa yang Yesus ajarkan kan? Iya. Murid-murid bertanya kepada Yesus, Tuhan ajarin kami berdoa, dan Yesus ajarkan dia berdoa. Iya. Ajarkan mereka berdoa, dan doa yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Doa ini mengajarkan kita jauhkan dari pencobaan. Yesus berkata di dalam Matius 26 ayat 41. Matius 26 Ayat ayat 41. 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu dia. Kadang-kadang ada orang yang sudah tahu bahwa dia punya kelemahan itu. Tapi dia tetap hadapi itu. Seolah-olah dia menantang pencobaan. Oh, Tuhan ajarkan kepada kita jauhkan diri daripada pencobaan. Berdoalah, katanya berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh kuat, tapi seringkali fisik ini, tubuh ini, daging ini lemah. Jadi jauhkan diri dari pencobaan. Itu prinsip Alkitab. Jangan tantang pencobaan. Jangan tantang pencobaan. Tapi ketika kita tidak bisa lagi keluar dari kehidupan situasi yang akhirnya kita masuk dalam tantangan dan pencobaan, coba kita baca Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Jadi ketika kita ada dalam situasi pencobaan yang sangat besar, yang tidak kita sendiri membawa diri kita kepada sana, tapi memang itulah yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Ingat, ada Tuhan yang menolong kita. Yesus telah dicobai sama seperti kita. Wah, dia juga rasa lapar, dia juga rasa disakiti. Ya, dia dicercah, dia bahkan dikucilkan, dia bahkan hampir dia waktu lalu mau dilempari batu sampai mati, bahkan dia disalibkan. Dia rasakan semuanya itu, dan dia sanggup menolong saya dan saudara ketika saya dan kita semua masuk dalam pencobaan itu. Dia tolong kita. Tapi sekali lagi, jangan membawa diri ke dalam pencobaan. Jauhkan, karena itu doanya. Tapi ketika kita mau tidak mau menantang pencobaan itu, ingat bukan kuasa kita karena kita lemah. Itu tadi dibilang, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membawa kita keluar dari pencobaan tersebut. Amin, Pendeta. Saya jadi ingat sama cerita Yusuf, Pendeta. Iya. Ketika dia digoda sama istri Potifar, dia nggak diam di situ. Betul. Dia nggak berdoa, tolong Tuhan jauhkan pencobaan, tapi dia diam, tapi dia lari. Lari keluar. Dia lari. Jadi artinya memang ketika kita tahu apa mungkin kelemahan kita ya, Pendeta ya, kita jangan bertahan di dalam pencobaan itu, tapi kita keluar dari itu. Betul. Terima kasih Pak Pendeta kasih. untuk jawaban-jawabannya. Nah, teman-teman, bagi yang masih memiliki pertanyaan terkait dengan pelajaran kita triwulan ini tentang Kitab Mazmur, silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, atau juga bisa melalui nomor call center Hope Channel Indonesia, dan kita akan membahasnya di episode-episode selanjutnya. Kita kembali ke studio. Baik, untuk menutup diskusi kita akan minta Pendeta Chris untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Tuhan Allah yang berdaulat dan berkuasa. Kami puji syukur dapat mempelajari akan kebenaran firman Tuhan dan kembali meneguhkan iman percaya kami bahwa Tuhan adalah Allah yang adalah Raja, Pencipta kami, yang adalah hakim dan memiliki keadilan, serta juga kaya akan perjanjian. Maka Tuhan, biarlah pelajaran ini akan memberkati kami, akan membuat kami semakin teguh, percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan ini, yang banyak tantangan dan ujian, banyak hal-hal yang mempengaruhi keimanan kami. Tapi kami tetap menggantungkan harapan dan hidup kami hanyalah kepada Tuhan yang berkuasa. Kuasa Tuhan dapat memberikan hal-hal yang terbaik
bagi hidup kami, menjamin kami, bahkan menganugerahi kepada kami hal-hal yang indah dan mulia pada waktunya, di luar dari akal dan pemikiran kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan bekerja dan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami ini. Memberkati para pendengar, dan biarlah pelajaran ini juga akan menambah sebuah pengetahuan kebenaran Tuhan bagi kami masing-masing yang mengikuti dalam pelajaran Sekolah Sabat yang diberkati ini. Terpujilah nama Tuhan, diberkati semua pemirsa, diberkati semua kami yang hadir di dalam diskusi ini. Dan nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan selalu. Terimalah doa dan rasa syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Sama-sama. Chris, Pendeta Hezky, dan juga Lana sudah berdiskusi bersama. Biarlah pelajaran kita akan dapat mengingatkan kita dan menyadarkan kita juga bagaimana kita harus hidup dengan kesadaran, dengan keyakinan Allah pencipta, Allah adalah Raja, Allah ada Hakim, dan Allah perjanjian serta Allah hukum. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.